Dari luar ini disebut ketertiban, dari dekat ini terlihat seperti sistem. Setiap manusia mengenal kekuasaan, selalu ada satu alat yang dipakai untuk mengikat tanpa rantai. Pajak, bukan dengan senjata, bukan dengan kekerasan terbuka, tapi dengan aturan kewajiban dan rasa bersalah. Konten ini bukan ajakan, bukan hasutan. Ini adalah pembedahan sejarah dan struktur kekuasaan tentang bagaimana uang digunakan bukan sekadar untuk membangun negara, tapi untuk mengelola kepatuhan manusia. Kalau kamu nyaman dengan sistem yang ada, kamu tidak perlu menonton sampai akhir. Tapi kalau kamu pernah bertanya, kenapa aku bekerja lebih keras, tapi hidup terasa makin sempit, maka dengarkanlah baik-baik. Mereka menyebutnya kewajiban, sebagian orang melihatnya sebagai bentuk keterikatan. Di hampir setiap peradaban dari kuil lumpur Mesopotamia, aula marmer kekaisaran Romawi, tanah feodal Eropa, hingga demokrasi modern hari ini, ada satu pola yang terus berulang, pajak. Namanya berubah-ubah, seperti persepuluhan, pengabdian, tanggung jawab, sipil. Namun dibalik bahasa yang diperhalus, dibalik narasi ketertiban dan kepentingan bersama, tersimpan pertanyaan mendasar. Apakah pajak benar-benar murni kontribusi, ataukah ia juga bentuk kendali? Karena di banyak konteks sejarah, pajak tidak hanya mengatur ekonomi, ia mengatur manusia. Sebelum negara modern terbentuk, kekuasaan lahir dari penaklukan. Raja muncul dari kemenangan perang, otoritas religius tumbuh berdampingan dengan kekuasaan politik. Ketika pedang dan keyakinan bertemu, kontribusi jarang diminta secara sukarela. Di Sumeria dan Akaida, pajak berupa hasil panen dan ternak dipungut atas nama para dewa. Penolakan sering dianggap sebagai pembangkangan dengan konsekuensi sosial yang berat. Di Mesir kuno, Fir'aun mengklaim legitimasi ilahi, maka pungutan negara dipersepsikan sebagai kehendak langit. Di Kaisaran Romawi, pajak menjadi alat ekspansi, wilayah taklukan menanggung beban untuk membiayai perang dan kemewahan pusat kekuasaan. Dalam konteks ini, pajak bukan sekedar administrasi, ia adalah instrumen politik. Narasi modern mengatakan membayar pajak adalah ciri warga negara baik. Tanpanya, kata mereka, tak ada jalan, sekolah atau stabilitas. Namun realitas sering lebih kompleks. Sebagian orang mulai bertanya, kemana aliran terbesar dana publik benar-benar pergi ketika infrastruktur dasar kekurangan dana, sementara sektor militer dan korporasi besar diselamatkan. Muncul jarak antara janji dan kenyataan. Dalam kondisi seperti ini, pajak terasa bukan sebagai partisipasi, melainkan keterikatan yang sulit dihindari. Istilah bagian yang adil sering diulang, tapi adil bagi siapa? Ketika individu kecil patuh penuh, sementara korporasi besar menghindari kewajiban lewat celah hukum. Rasa keadilan mulai dipertanyakan. Dalam banyak sistem, yang lemah menanggung beban, kelas menengah menopang struktur, dan elit mengamankan pengaruh. Pertanyaan ini sah diajukan. Jika pasar benar-benar seimbang, mengapa layak publik sering tertinggal dibanding kepentingan geopolitik dan finansial? Sejak dini kita diajarkan bahwa kepatuhan adalah norma. Gaji dipotong, transaksi dikenai pajak, kepemilikan selalu disertai kewajiban berulang. Semua ini terjadi begitu otomatis hingga jarang dipertanyakan. Bukan karena semua setuju, tetapi karena sistemnya dibuat agar terasa tak terhindarkan. Di titik ini, kepatuhan bukan lagi keputusan sadar, melainkan kebiasaan yang diwariskan. Demokrasi memberi wajah baru pada sistem lama. Ada pemilu, ada konstitusi, ada bahasa transparansi. Namun struktur dasarnya sering tetap sama. Negara mengelola sumber daya dan warga menanggung biaya. Pajak kini membiayai banyak hal, termasuk pengawasan digital, penegakan hukum, dan kebijakan global yang jarang diputuskan langsung oleh publik. Disinilah muncul paradoks, keterlibatan politik terasa formal, sementara kendali ekonomi tetap terpusat. Dalam sejarah, ketegangan soal pajak sering memicu perubahan besar. Revolusi Perancis, perlawanan koloni Amerika, gerakan buruh modern, semua berangkat dari satu hal, rasa ketidakadilan struktural. Hari ini bentuknya berubah, bukan lagi pedang dan barikade, melainkan data, algoritma, dan kebijakan fiskal. Jika pajak disebut sebagai harga peradaban, pertanyaan yang wajar adalah, siapa yang paling diuntungkan oleh peradaban ini? Pekerja dengan jam panjang, petani yang kehilangan lahan, tenaga kesehatan dengan fasilitas terbatas,
atau pihak yang mampu mengakumulasi kekayaan dengan beban paling kecil. Sebagian orang sampai pada kesimpulan pahit. Masalahnya bukan pada kesalahan sistem, melainkan pada tujuan awalnya. Sepanjang sejarah, bahasa kekuasaan berubah bentuk. Dulu melalui pedang, kini melalui hukum dan administrasi. Bukan lewat ancaman terbuka, tetapi lewat legitimasi formal. Bukan lewat kekerasan langsung, tapi lewat kewajiban yang dibakukan. Dalam konteks ini, pajak bukan kadar angka, ia adalah relasi kekuasaan. Pajak sering dibenarkan atas nama kebutuhan publik. Namun ketika ketimpangan global tak melebar, pendidikan tertinggal, dan kesehatan menjadi barang mahal, muncul pertanyaan mendasar. Apakah sistem ini benar-benar melayani, atau sekadar mempertahankan dirinya sendiri? Karena peradaban antara hukum dan pemaksaan seringkali hanyalah soal legitimasi. Bentuk kontrol paling efektif adalah yang tidak terasa sebagai kontrol. Ketika kewajiban dipandang sebagai moralitas dan pertanyaannya dianggap ancaman, ruang berpikir menyempit. Bukan karena orang bodoh, tetapi karena sistem bekerja sangat rapi. Di titik ini yang dipertanyakan bukan negara, melainkan kesadaran individu. Ini bukan seruan untuk melawan hukum. Ini bukan ajakan untuk menolak kewajiban. Ini adalah ajakan untuk berpikir. Karena peradaban yang sehat tidak takut pada pertanyaan, dan sistem yang kuat tidak membutuhkan kepatuhan buta. Jika sesuatu menyentuh hidupmu dari lahir sampai mati, maka mempertanyakannya bukan tindakan berbahaya, melainkan tanda kesadaran. Mari kita bicara tanpa basa-basi. Kekaisaran selalu hidup dari pajak. Romawi memungut pajak dari wilayah taklukan untuk menggerakkan mesin perangnya. Imperium Inggris menarik pajak dari India, bahkan saat rakyatnya kelaparan. Hasil panen diekspor, jutaan mati, kas kekaisaran tetap terisi. Prancis sebelum revolusi membebani petani sampai mereka tidak bisa hidup, lalu menghukum mereka saat memberontak. Zaman berubah, pola tetap sama. Hari ini negara modern memotong penghasilan bahkan sebelum uang itu sampai ke tanganmu. Tanpa senjata, tanpa tentara, cukup dengan sistem. Kekaisaran modern tidak menodong senapan, mereka menodong spreadsheet. Mesin perang baru adalah rekening bankmu. Prajuritnya bukan tentara, tapi auditor. Senjatanya bukan peluru, tapi regulasi. Kenapa negara ingin tahu semua tentang uangmu? Karena menguasai uang berarti menguasai hidup. Setiap gaji dicatat, setiap transaksi diawasi, setiap pengeluaran dinilai. Pajak ini terhubung dengan identitas digital administrasi dari kepatuhan politik, bukan sekadar kewajiban ekonomi, tapi syarat keberadaan. Hari ini kamu tidak sekadar membayar pajak, kamu membayar agar diakui sebagai warga yang sah. Ini bukan hukum dalam pengadilan, ini mekanisme kontrol modern. Mereka bilang, kamu memilih pemimpin, kamu menentukan kemana pajak digunakan. Benarkah? Apakah kamu memilih perang? Apakah kamu memilih bailout, bank raksasa? Apakah kamu memilih sistem pengawasan massal? Pemilu memberi rasa memiliki, bukan kendali nyata. Mesti tetap berjalan, siapapun yang duduk di kursi kekuasaan. Kepatuhan tidak lahir alami, ia diajarkan. Dulu lewat agama, sekarang lewat kewajiban sipil. Generasi demi generasi dibesarkan dengan keyakinan membayar pajak itu mulia, mempertanyakan itu egois, menolaknya itu berbahaya. Sistem paling efektif bukan yang memaksa dengan kekerasan, tapi yang membuat manusia merasa bersalah saat berpikir kritis. Dalam sejarah, menolak pajak selalu dianggap kejahatan besar. Bukan karena uangnya, tapi karena maknanya. Menolak pajak berarti mempertanyakan legitimasi kekuasaan. Itulah sebabnya pelanggaran finansial sering diperlakukan lebih serius daripada kerusakan sosial yang nyata. Masalahnya bukan angka, masalahnya adalah keberanian berkata tidak. Hari ini semuanya terlihat bersih, tidak ada cambuk, tidak ada rantai, hanya potongan otomatis. Formulir, angka di layar. Uangmu tidak kamu serahkan, ia diambil sebelum kamu sempat bertanya. Perbudakan tidak hilang, ia berevolusi. Dari cambuk ke gaji, dari rantai ke slip upah, dari perkebunan ke sistem pengajian.
Keadilan pajak hanyalah narasi. Yang miskin membayar paling berat, kelas menengah membayar paling konsisten, yang kaya membeli celah hukum. Hukum bisa dinegosiasikan, pengaruh bisa dibeli. Jika pajak benar-benar adil, mengapa rumah sakit kekurangan dana sementara industri perang tidak pernah kekurangan anggaran? Usaha kecil tumbang karena audit dan beban administratif. Seniman kehilangan kebebasan demi bertahan hidup. Pekerja bekerja lebih keras, dibayar stagnan, lalu diminta bersyukur. Bagaimana seseorang membangun mimpi jika setiap langkahnya dipotong, dicatat dan dibatasi? Step ini tidak ingin kamu naik, ia hanya ingin kamu cukup kuat untuk terus bekerja. Mereka tidak hanya menciptakan pajak, mereka menciptakan rasa bersalah. Kalau tidak patuh, kamu kriminal. Kalau bertanya, kamu egois. Kalau melawan, kamu tidak cinta negara. Ini perang psikologis. Ketaatan dijadikan kebajikan, diam dijadikan hukum. Kamu dipajaki saat bekerja, dipajaki saat belanja, dipajaki saat menabung, dipajaki saat mati. Bahkan tanah yang kamu tempati bukan milikmu sepenuhnya. Berhenti membayar dan lihat bagaimana ia disita. Kamu bukan pemilik hidupmu sepenuhnya. Kamu penyewa dalam sistem. Pajak bukan sekedar kontribusi, ia adalah kepatuhan yang dilembagakan. Bukan tentang keadilan, tapi stabilitas kekuasaan. Dan bagian paling kejam, banyak orang diyakinkan bahwa semua ini demi kebaikan mereka sendiri. Jika sebuah sistem mengambil tenaga hidupmu, memotong hasilnya, mengawasi langkahmu, lalu menyebut itu kebebasan, maka yang perlu dipertanyakan bukan individunya, melainkan struktur yang mengikat semuanya. Mereka tidak menyebutnya perbudakan lagi, tapi rantainya masih ada. Hanya saja kini tidak terlihat. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan apakah pajak itu perlu atau tidak. Pertanyaannya adalah siapa yang mengendalikan hasil kerja hidupmu dan untuk apa? Karena sistem yang sehat tidak takut dipertanyakan, dan kekuasaan yang adil tidak membutuhkan kebutuhan massal. Sejarah membuktikan satu hal, kekaisaran runtuh bukan karena rakyat malas, tapi karena terlalu lama dipaksa patuh tanpa suara. Berpikir kritis bukan kejahatan, bertanya bukan pengkhianatan, dan kesadaran bukan ancaman. Kecuali bagi sistem yang berdiri di atas ketidaktahuan. Ini bukan soal membenci negara, ini soal memahami struktur. Karena kebebasan tidak selalu dirampas dengan kekerasan. Kadang ia hilang pelan-pelan, dipotong setiap bulan dan disebut kewajiban.